Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'udhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'ah min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti li bad'il azminah wa zida fi nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kama li bagin min mafar. Ba'id, buatlah makna tab'id engkau, wa bayyin, dan makna bayan, makna penjelasan, wabtadi, dan fil amkinah, dan mana ibtida atau mana permulaan fil amkinati, dalam beberapa tempat, dalam tempat-tempat. Engkau buat makna semua itu, makna ba'diyah, makna bayan, makna ibtida, al-goyah fil ibtida, goyatul ibtida, bimin engkau buat dengan min. Waqat ta'ti, dan terkadang datang apa min libat il azminati, untuk awalnya waktu atau zaman. Wazidah, dan juga dibuat zaidah. Wazidah, dan juga dibuat zaidah apa min fi nafyin, tapi dalam nafi, wa shibhihi atau shibih nafi. Fajarra, maka menjarkan apa min nakiratan akan isim nakirah. Kama libagin min mafarrin, seperti contoh ma libagin min mafarrin. Ma libagin min mafarrin, tidaklah ada itu bagi orang yang berontak, min mafarrin, bermula tempat berlari. Tidak ada bagi orang yang, bagi seorang pemberontak tempat berlari sedikit pun, itu min. Ini berikut ini adalah pembahasan tentang huruf jar min. Huruf jar min ada punya beberapa makna. Yang pertama makna tab'id. Makna tab'id ini ada di bait ba'id. Kemudian yang kedua makna bayan, bayanul jins, ada di bayyin, ba'id wa bayyin. Kemudian yang ketiga ada makna ibtidaul goyah. Ibtidaul goyah itu artinya permulaan. Ibtidaul goyah itu permulaan, ini untuk zaman, ini untuk tempat-tempat, untuk tempat. Nah, kemudian ada juga yang untuk ibtidaul goyah fil makan, yaitu untuk permulaan yang ada di zaman, fiz zaman. Jadi saya ulang lagi, min itu punya beberapa makna. Min huruf jar itu punya beberapa makna. Yang pertama makna tab'id, yang kedua makna bayan, yang ketiga makna ibtidaul goyah fil makan, kemudian yang keempat ibtidaul goyah fiz zaman. Nah, yang kelima ada huruf jar min yang sifatnya itu zaidah dengan beberapa syarat nanti. Nah, ada beberapa contohnya di situ. Ada beberapa contoh yang min punya makna tab'id. Tab'id itu artinya ba'dun yang pakai dot itu artinya sebagian. Kalau ada orang Arab mengucapkan akhadtu minad darahimi misalnya. Akhadtu minad darahimi, ini artinya saya mengambil sebagian dirham. Cirinya dia itu punya makna tab'id, layak seandainya min itu diganti dengan ba'do.
Ucapan akhadtu minad darahimi ini cocok kalau kita ucapkan akhadtu ba'dad darahimi. Aku mengambil sebagian dirham. Di Al-Qur'an juga ada wa minan nasi may yaqulu. Wa minan nasi itu minnya adalah min tab'id. Wa minan nasi dan sebagian. Ba'dun itu artinya sebagian. Sebagian dari manusia man yaqulu, ada orang yang berkata amanna billah, iman kepada Allah. Ini min tab'id. Nah, kemudian yang kedua ada min yang punya makna bayan. Min yang punya makna bayan ini biasanya dia terdapat setelah isim jenis, maka disebut dengan bayanul jins. Contoh dalam Al-Quran itu fajtanibur rijsa minal authan. Fajtanibu, maka jauhilah engkau ar-rijsa, akan keburukan, minal authani, yaitu kadang-kadang orang sini artinya yakni kalau di sana artinya jelasnya atau bayannya adalah berhala-berhala. Fajtanibur rijsa minal authan. Nah, cirinya min ini bisa ditempatkan, cirinya min ini bisa disebutkan sebagai min bayan kalau min itu layak ganti dengan isim mausul yang punya silahnya kembali kepada mausul itu. Jadi fajtanibur rijsa minal authan itu cocok kalau kita ucapkan fajtanibur rijsa alladzi huwa, gitu. Jauhilah keburukan alladzi huwa, yang keburukan itu al-authan adalah berhala-berhala. Min bayaniyah biasanya layak kalau kita ganti dengan mausul yang punya silah, aidnya kembali kepada mausul itu. Fajtanibur rijsa minal authani itu cocok kalau kita ucapkan fajtanibu ar-rijsa alladzi huwal authan. Jadi memang di situ minnya adalah untuk menjelaskan ar-rijs, yaitu isim jenis yang ada sebelumnya. Berikutnya makna min. Min itu ada yang punya makna ibtidaul ghoyah. Ibtidaul ghoyah itu awal. Ibtidaul ghoyah fil makan. Ibtidaul ghoyah fil makan itu awal tempat. Ini banyak nih. Banyak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami. Minal masjidil harami, minnya di sini bukan min tab'id, sebagian Masjidil Haram bukan. Minnya di sini juga bukan min bayan. Bukan, minnya di sini adalah min ibtidaul ghoyah fil makan, yang artinya dari. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari minal masjidil harami, dari masjidil haram. Ibtidaul ghoyah fil makan itu maksudnya adalah awal dari sebuah tempat. Ya kalau diartin dari aja udah dari. Saya berjalan dari rumah ke pondok misalnya. Kalau dipakai mulai Boleh juga pakai mulai. Pakai mulai juga boleh. Mulai dari pondok, ibtidaul ghoyah. Zahabtu minal baiti. Minal baiti ini namanya ibtidaul ghoyah fil makan, untuk tempat. Yang banyak memang min itu ibtidaul ghoyah fil makan. Walaupun ada juga min ibtidaul ghoyah untuk fi zaman, untuk zaman. Ini tidak banyak, tapi ada juga ibtidaul ghoyah fi zaman. Kalau min yang punya arti awal permulaan sesuatu, tapi untuk tempat, untuk waktu, maka artinya bukan dari. Lebih cocoknya artinya sejak, karena dia untuk waktu. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin. Sungguh masjid yang dibangun atas dasar takwa min awwal yaumin, sejak hari pertama. Nah, minnya di situ adalah min yang punya arti ibtidaul ghoyah liz zaman, sejak. Ada di situ syairnya. Contohnya di situ. Tukhayyirna min azmani yaumi halimatin ilal yaumi qad jurribna kullat tajaribi. Mereka diberikan pilihan min azmani yaumi halimatin, sejak masa-masa hari yang
hari yang santun, ilal yaumi, hingga hari ini. Itu min azmani, mahalu syahidnya mereka diberikan pilihan sejak, min azmani, sejak waktu. Min di sini punya makna ibtidaul ghoyah fi zaman, yaitu awal permulaan waktu. Yang banyak memang awal permulaan tempat, seperti tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ini artinya dari Masjidil Haram. Tapi ada juga yang punya arti ibtidaul ghoyah fi zaman, yaitu yang punya arti sejak. Udah berapa tuh berarti? Ba'id, tab'id, wabayyin, bayan. Kemudian wabtadi fil amkinah itu ibtidaul ghoyah fil makan. Kemudian waqat ta'til badil azminah ibtidaul ghoyah itu fi zaman. 4 ya? 4 atau 5? Min, ba'id, wabayyin, wabtadi, 4. Nah yang kelima, min huruf jar itu punya, ada yang berlaku sebagai min zaidah. Ini maksud dari bait yang bawahnya itu wazida fi nafyin, wazida fi nafyin, tapi dengan syarat ada huruf jar min, dia berlaku sebagai huruf jar zaidah, minnya min zaidah. Jadi kalau min zaidah ya nggak ada arti min, nggak ada arti dari, nggak punya arti sejak, nggak punya arti sebagian juga, karena memang artinya, karena memang zaidah hanya untuk menguatkan, li ta'kid biasanya untuk penguat. Min huruf jar ini bisa berlaku sebagai zaidah dengan syarat wazida fi nafyin. Syaratnya dia harus terletak setelah nafi atau syibih nafi wa shibihi. Kemudian fajarro nakiroh itu maksudnya fajar nakirotan, maksudnya syarat yang berikutnya dia harus majrurnya berupa isim nakiroh. Contohnya malibagin min mafar, malibagin min mafar. Mana min yang dimaksud di situ? Min mafarin, malibagin min mafarin. Nah, ini dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi, harus terletak setelah nafi dan harus majrurnya berupa isim nakiroh, maka min zaidah bisa berlaku sebagai tambahan zaidah atau takkid. Yaghfir lakum min dunubikum, misalnya di situ ada yaghfir lakum min dunubikum. Ini Imam Akhfas memang mengatakan bahwa yaghfir lakum, niscaya Allah akan mengampuni bagi kalian min dunubikum, sebagian dosa kalian. Imam Akhfas menganggap minnya di sini adalah min zaidah, bukan min tab'id tapi min zaidah. Padahal di situ tidak ada nafi dan tidak ada syibih nafi. Nah ini termasuk yang langka. Udah gitu dunubikum, di situ dunubikum majrurnya ma'rifat. Padahal syaratnya tadi min itu majrurnya harus berupa isim nakirah kalau memang diberlakukan sebagai min zaidah. Cara memaknai ibtidaul ghoyah, awal aja, awal mula. Jadi ibtidaul ghoyah fil makan, awal mula tempat. Ibtidaul ghoyah fi zaman, awal mula waktu. Iya, goyah itu kok puncak. Awal cuma yang awal banget gitu. Goyah tuh awal cuma awal yang sekali. Ibtidaul goyah. Kalau ada min misalnya, kalau ada min didahului syibih nafi, maka boleh juga min itu berlaku sebagai zaidah. Contohnya la tadrib min ahadin. Itu sama aja kita ucapkan la tadrib ahadan. Minnya di situ nggak usah diartiin dari. La tadrib min ahadin artinya bukan jangan engkau memukul dari seseorang, jangan. Artinya bukan begitu, tapi tetap artinya jangan engkau pukul seseorang. Tapi karena untuk takkid, min zaidah itu untuk menguatkan, maka kadang-kadang kalau diartiin di Indonesia itu cocoknya la tadrib min ahadin, itu artinya jangan engkau pukul seorang pun min ahadin.
La tadrib min ahadin. Ini udah memenuhi syarat semua. Minnya sudah majrurnya sudah berupa nakirah, kemudian minnya sudah terletak setelah syibeh nafi, yaitu la. Syibeh nafi itu bisa berupa la nahi, bisa berupa juga isim istifham. Hal ja'aka min ahadin misalnya. Hal ja'aka min ahadin. Apakah telah mendatangimu siapa min ahadin? Nah, itu fa'ilnya tuh. Hal ja'aka min ahadin. Itu sama juga kita ucapkan hal ja'aka ahadun. Apakah telah mendatangimu min ahadin, seseorang. Min di sini min yang berlaku sebagai zaidah. Jadi di situ muradnya ba'id wa bayyin sampai mali bagin memapar. Apabila ada min huruf jar, maka dia memiliki beberapa makna. Yang pertama punya makna tab'id. Seperti contoh akhadtu minad darahimi. Yang kedua punya makna bayan, yaitu jika terletak setelah isim jenis. Seperti fajtanibur rijsa minal authani. Di situ minnya menjelaskan ar-rijsa. Yang dimaksud dengan ar-rijsa di situ adalah al-authan. 3. Ibtidaul ghoyah fil makan, yaitu awal mula tempat. Seperti contoh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami. Minal masjidil harami, awal mula tempat, dari Masjidil Haram. Atau aku berangkat dari sekolah, dhahabtu minal madrasati. Itu ibtidaul ghoyah fil makan. Kemudian yang keempat, yaitu punya mana ibtidaul ghoyah fiz zaman. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin. Sejak, artinya sejak awal hari. Dan yang kelima, min yang punya arti, min yang punya fungsi zaidah, dengan syarat terletak setelah nafi atau syibeh nafi, dan majrurnya berupa isim nakirah. Majrurnya berupa isim nakirah. Contohnya malibagin min mafar. Malibagin min mafar, tidak ada bagi pemberontak min mafarin, itu satu tempat berlari. Malibagin min mafar. Nah, wa minan nasi may yaqulu. Wa minan nasi may yaqulu. Wa minan nasi, dan itu sebagian dari manusia, man, ada orang, bermula orang, yaqulu, yang mengatakan amanna wa ma hum bimu'minin, padahal dia enggak beriman. Nah, min di sini punya mana tab'id. Tab'id. Tab'id itu dari kata batun, maka dia kalau bukan Al-Qur'an, ini pengertiannya bisa kita tempelkan di sini ba'du. Ba'dun nas may yaqulu. Sebagian manusia itu ada yang berkata amanna wa ma hum bimu'minin. Ini min tab'id. Min bayan. Min bayan itu dia biasanya terletak setelah isim jenis. Fajtanibu. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian ar-rijsa, kotoran. Fajtanibur rijsa minal autan. Fajtanibur rijsa minal autan. Ini minnya min bayaniyah. Dia biasanya min bayaniyah itu terletak setelah isim jenis. Ar-rijsa itu kan artinya kotoran. Isim jenis itu
yang dia punya makna syumul, dia punya makna mencakup banyak hal. Kotoran mencakup apa? Ya najis yang kotor juga, kemudian akhlak buruk kotor juga, ini arij namanya, isim jenis. Min bayaniyah biasanya terletak setelah isim jenis. Dan kalau kita ganti biasanya dia cocok untuk digantikan dengan isim mausul yang aidnya yang silahnya itu kembali kepada yang silahnya mengandung aidnya kembali langsung pada isim mausul itu. Maksudnya bagaimana? Ini cocok kalau kita ucapkan fajtanibur rijsa alladhi huwa, gitu. Jauhilah kekotoran alladhi huwa, yang kotoran itu adalah autan, berhala-berhala. Min bayannya ini cocok diucapkan dengan isim mausul dan langsung sambung dengan aidnya. Gitu. Penyebab tadi film kina, tadi film kina banyak itu. Subhanallah di asrof yang bisa juga kita ucapkan misalnya safartu, aku berjalan. Safartu, aku berjalan minal baiti, dari rumah. Minal baiti ila puncak misalnya. Aku jalan minal baiti. Ini ibtidaul goyah fil makan, tempat. Ibtidaul goyah fil zaman bagaimana? Ini adalah awal mula waktu. Awal mula waktu. Aku puasa misalnya, asumu minal fajri. Aku puasa sejak fajar. Sejak fajar. Kalau ibtidaul makan artinya dari biasa, tapi kalau ibtidaul goyah fi zaman artinya biasanya lebih enak sejak. Aku puasa sejak. Nah, yang terakhir yaitu min yang punya min huruf jar yang sifatnya zaidah, yaitu untuk memperkuat ucapan takkid. Min zaidah ini dengan dua syarat, dia harus terletak setelah nafi atau syibih nafi. Yang kedua, majrurnya harus nakiro. Kalau yang lain enggak, majrurnya ma'rifat boleh, gitu ya. Ma'rifat juga ini juga seandainya diucapkan safartu min baitin boleh, minal baiti boleh. Majrurnya boleh berupa isim ma'rifat atau nakiro kalau makna yang lain. Tapi kalau min zaidah, majrurnya harus berupa isim nakiro. Contoh tadi, ma libagin min mafar yang ada di bed. Mali bagin mafar. Mali bagin tidak ada itu bagi pemberontak min mafarin, bermula tempat berlari. Maksudnya tidak ada untuk pemberontak satu tempat lari manapun nggak ada. Min mafar ini untuk memperkuat satu pun tempat berlari nggak bakal ada untuk pemberontak. Gua uber sampai kena. Namanya mali bagin min mafar. Misalnya maja'ani min ahadin. Maja'ani min ahadin, tidak datang kepadaku min ahadin, satu orang pun. Jadi ada penguatnya. Kalau kita ucapkan maja'ani ahadin biasa aja, tidak datang kepadaku seseorang. Tapi kalau maja'ani min ahadin, itu artinya tidak datang kepadaku seorang pun, nggak ada. Sepi banget nih kalau lagi nggak ada duit ini. Kagak ada yang datang. Kalau lagi ini aja jaya pada datang. Nah ini maja'ani min ahadin. Jadi di sini minnya min zaidah ini berlaku sebagai wal jar wal majrur fi mahalli raf'in fa'ilun. Kalau ini wal jar wal majrur fi mahalli raf'in mubtada'un. Khabarnya khabar muqaddam. La tadrib min ahadin, isyibah nafi. La tadrib min ahadin, jangan kau pukul min ahadin, seorang pun. Kalau kita ucapkan la tadrib ahadan biasa aja, jangan kau pukul satu orang. Tapi kalau la tadrib min ahadin itu artinya jangan kau pukul seorang pun. Ini min zaidah.
Min zaidah nggak bisa kita artiin dari, nggak bisa kita artiin sejak, juga tidak bisa kita artiin sebagian. Ya udah nggak ada artinya aja. Paling artinya tadi yang saya katakan pun biasanya. Maja'ani min ahadin, tidak ada seorang yang datang pada saya. Nah kalau mau bagus lagi pakai pun. Maja'ani min ahadin itu artinya tidak ada seorang pun mendatangi saya. Punnya itu yang punya mana takkid. Sendiri ya, kalau udah nyambung misalnya mama gitu kan, mima gitu, itu bisa nggak? Untuk Ya kan itu kan contoh-contohnya minnya tersendiri semua. Kalau misalkan udah nyambung sama wasul misalnya, mima filardi halat kayak mima itu nyambung ya. Nyambung. Itu bisa nggak ini? Bisa punya mana-mana di antara ini? Iya. Bisa. Mimma, nanti ada juga min yang punya mana sababiyah. Ada min yang punya mana sababiyah, itu mimma khoti'atihim kalau nggak salah itu. Meskipun dia majrurnya nanti isim mausul disambung, itu tetap dari nanti punya mana itu tadi. Punya mana bisa tab'id, bisa bayan dan lain sebagainya. Cuma memang kalau punya ziyadah nggak mungkin, karena isim mausul itu kan ma'rifat. Nah kalau ziyadah majrurnya min ini harus nakirah. Lil intiha hatta walamun wa ila wa min wa ba'un yufhimani badalah. Lil intiha itu untuk mana intiha, untuk makna puncak. Intiha itu untuk mana selesai. Lil intiha untuk mana selesai, sampai selesai. Hatta bermula huruf jar hatta, walamun dan lam, wa ila dan huruf jar illa. Udah sampai situ dulu, karena itu punya murad atau pembahasan lain. Berikut ini adalah huruf jar hatta, lam dan ila. Huruf jar hatta, lam dan ila ini punya makna, yaitu punya makna intiha. Punya makna intiha. Contoh misalnya, sirtu al-barihata ila akhiril lail. Sirtul barihata, sirtu aku berjalan al barihata kemarin, ila akhir laili, hingga, nah itu ila tuh, ila akhir laili, hingga akhir malam. Ini namanya punya mana intiha, sampai akhir malam. Saya kemarin pergi ila akhir laili, sampai akhir malam. Au ila nisfihi, saya berjalan kemarin sirtul barihata ila nisfil lail. Saya berjalan kemarin sampai tengah malam, ila nisfil lail. Itu ila. Jadi ila punya makna intiha, intihaul ghoyah istilahnya juga. Intihaul ghoyah punya makna intiha, bisa digunakan untuk selesainya itu di ujung atau selesainya itu di tengah-tengah. Kalau saya ucapkan aku berjalan sampai akhir malam, boleh pakai ila. Sirtu al-barihata ila akhir lail, boleh. Tapi kalau nggak sampai akhir malam, nggak sampai subuh, cuma sampai tengah malam, sirtu boleh juga pakai ila. Sirtu al-barihata ila nisfil lail, boleh. Nah beda dengan hatta. Hatta itu tidak boleh sampai tengah-tengah. Hatta itu harus sampai intihail goyah. Hatta itu harus sampai ujungnya benar-benar. Walaupun artinya sama-sama hingga. Aku kemarin berjalan hingga akhir malam, pakai ila. Sirtul barihata ila akhir lail. Sirtul barihata ila nisfil lail. Aku berjalan kemarin hingga pertengahan malam, pakai ila juga. Tapi kalau hatta nggak boleh diucapkan sirtul barihata hatta nisfil lail, nggak boleh. Hatta itu harus di ujungnya, harus sampai akhir hatta itu.
Hatta tidak boleh majrurnya itu hanya di pertengahan. Majrurnya hatta itu harus sesuatu yang sifatnya akhir atau harus sesuatu yang sifatnya nyambung dengan akhir. Jadi di surat Al-Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Hukum malam itu sejahtera atau selamat dari semua kesulitan, selamat dari semua bencana. Salamun hiya, malam itu penuh dengan keselamatan. Ya ini sampai akhir, hatta matla'il fajr, sampai benar-benar terbit fajar. Jadi sampai benar-benar habis malam. Gak bisa kita menggunakan hatta sampai tengah-tengah. Contohnya ini malam cerah banget nih, terus jam 12 malam ternyata mendung hujan. Nah kita nggak boleh mengucapkan pakai hatta. Malam ini cerah, hatta nisfil lail nggak boleh, harus sampai akhir malam, hatta matla'il fajr. Itu bedanya hatta dengan ila. Nah, adapun lam ini juga punya makna intihaul ghoyah, tapi hanya sedikit. Kullu yajri li ajalim musamma. Kullu yajri, segala sesuatu itu berjalan, berlaku. Li ajalin itu punya makna seperti ila. Ila ajalin musamma, yaitu hingga batas musamman yang sudah ditentukan. Ila ajalin, li ajalin punya arti ila ajalin. Jadi li di sini juga punya arti intihaul ghoyah, tapi berlakunya hanya sedikit. Itu maksud dari setengah bait yang kita udah baca tadi. Lil intiha hatta walamun wa ila. Jadi lil intiha hatta walamun wa ila, setengah bait itu muradnya apabila ada hatta, lam dan ila, maka huruf jar itu punya makna intihaul ghoyah. Artinya puncak penghabisan. Artinya puncak penghabisan, ujung ya, ujung dari penghabisan. Hanya saja majrurnya hatta itu haruslah sesuatu yang ada di ujung atau sesuatu yang tersambung dengan ujung. Adapun ila itu majrurnya boleh sesuatu yang sifatnya di akhir ataupun di pertengahan. Adapun lam berlaku punya makna intihaul ghoyah, itu sangat sedikit. Seperti kullu yajri li ajalim musamma, sedikit sekali orang Arab menggunakan lam itu punya makna intihaul ghoyah. Karena nanti di bait-bait berikutnya kita akan lihat lam punya makna sendiri memang. Lam punya makna milik atau punya makna syibih milik. Misalnya al-qalam li Zaidin, berarti memang pulpen ini milik Zaid. Itu milik beneran. Tapi yang syibih milik itu misalnya pintu itu punya rumah. Al-babu lidar, pintu itu punya rumah, sama-sama milik tapi itu syibih. Karena sebenarnya rumah juga nggak punya pintu. Punya siapa pintu itu? Ya punya orangnya, bukan punya rumah, namanya syibih milik. Lam itu aslinya punya mana itu tadi? Punya mana milik. Adapun lam yang kita bahas di sini, lam yang punya mana intihaul ghoyah, ini sedikit. Wa min wabaun yufhimani badala. Wa min, dan bermula huruf jar min, wabaun dan huruf jar ba, yufhimani badala. Itu yufhimani memberikan pemahaman keduanya, min dan ba, badalan sebagai badal. Min huruf jar dan ba huruf jar ini ada yang punya makna badal.
Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian ridho bil hayatid dunya? Kalau kita artiin bil hayatid bi artinya apa? Ustaz Bi biasanya dengan bil hayatid dunya minal akhirah. Nabinya di sini ya. Maaf, minnya di sini min artinya apa min? Dari. Minnya di sini punya arti badal. Jadi bukan dari akhirat. Apakah kalian ridho bil hayatid dunya terhadap kehidupan dunia minal akhirah dari akhirat? Coba kita pahamin. Apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia dari akhirat? Kan agak sulit pahamnya. Tapi kalau minnya itu kita udah ngaji ini, udah tahu minnya itu punya arti badal, enak kalau kita artiin araditum bil hayatid dunya badal al akhirah. Apakah kalian ridho terhadap dunia sebagai pengganti akhirat? Jadi minnya punya arti badal al-akhirah. Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Walau nasya'u laja'ala minkum ay laja'ala badalakum. Laja'alna badalakum. Kalau kami mau, kami akan gantikan badalakum. Minkum itu maksudnya badalakum. Kami akan gantikan, kami akan jadikan sebagai pengganti kalian malaikat di bumi yang pada menggantikan kalian atau menjadi khalifah. Khalifah itu artinya menjadikan pengganti kalian atau pengganti tugas-tugas Allah. Kan nggak mungkin Allah ngurusin anak yatim. Nah, yang gantiin itu namanya khalifah. Khalifah itu pengganti. Yakhlufun, khalafa yakhlufu, itu artinya yang mengganti. Kalau bahasa dibandingkan Untuk badal nih. ridho Dibandingkan pakai dari nggak? Dibandingkan dari dunia. Apakah kalian ridho terhadap kehidupan dunia dibandingkan? Bisa, cuma enak sih yang badal sih. Apakah kalian ridho terhadap kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Kalau dibandingkan, ya? Diartikan hal, bukan ibadah. Bukan diartikan hal. Sebagai pengganti akhirat. Jariyatun lam ta'kulil muraqqaqah wa lam taduk minal bukulil fustuqa. Atau syahidnya minal bukuli ay badalal bukuli. Ada ini hadis Sayyidina Umar nih. Sayyidina Umar, ma yasurruni biha humurun na'am. Ma yasurruni biha humurun na'am. Ini Sayyidina Umar pernah ini mendengar Rasulullah mengatakan satu kalimat, ma yasurruni biha humurun na'am, yaitu kalimat yang membuat aku, yang tidak akan bisa membuat aku senang. Biha itu artinya bukan bil kalimah, tapi badalal kalimah. Badal kalimah yang diucapkan Rasulullah. Rasulullah pernah mengucapkan satu kalimat yang humurun na'am, yang nikmat besar sekalipun tidak akan bisa membuatku senang. Biha menggantikan kalimat itu. Badal kalimah, badalaha. Ini ba yang punya arti badal. Jadi min ada yang punya arti badal, kemudian ba juga ada yang punya arti badal. Falaitali bihimu qauman idza rakibu shannul gira shannul iga ratafur sana wa rukbana. Syahidnya falaita bihim, falaitali bihimu, bihimu ay badalahum. Jadi wamin wabaun yufhimani badala, itu setengah bait itu wamin wabaun yufhimani badala.
Apabila ada min huruf jar dan ba huruf jar, maka ada yang punya makna badal. Ciri khasnya min dan ba itu layak jika kita gantikan dengan lafadz badal atau pengganti. Wallamu lil milki wa shibihi wa fi ta'diyatin aidan wa ta'lilin kufi. Wallamu lil milki wallahu a'lam bissawab.